Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup ya. Kali ini kita di game Earth Revival dulu. Untuk kali ini gua mau menjelasin sedikit menurut dari apa yang gua udah cari perihal salah satu menu yang memang bagus dan emang harus perlu tinjauan lebih lanjut, yaitu profesi ya, profession kalau di sini namanya. Nah, kalau di game ini kita bisa mendapatkan profesi atau istilahnya job di setiap level tertentu. Nah, nanti gue akan menjelaskan perihal ini, ditambah nanti di akhirnya gue mau sedikit gacha. Jadi kalau kalian lihat, minimal punya gue tuh yang biasa aja, yang standar. Cuman, tadi si developer setelah patch ngasih opsi, dapat pet SSR 2 antara Agumon atau Gatomon. Nah, ya, jadi nggak tahu kenapa, pokoknya developernya baik aja ya. Ini buktinya tuh, ya, dan server maintain. Nah, gitu. Nanti kita mau gacha minimal, kebetulan gue udah ngumpulin tiket. Jadi sekarang gue mau fokus dulu perihal guide yang menurut gue hasil dari searching, research tentang profession. Jadi di game ini ada namanya job, atau disebutnya profession. Di level 30, kalian bisa dapetin 3 job. Terus di level 40, kalian dapat 3 job memilih. Dan di level 50, kalian dapat memilih 4 job. Jadi total ada 3 job yang melekat ke kalian. Job ini sebenarnya lebih ke skill pasif, cuman kalian bisa mengandalkan job ini untuk menjadi player yang lebih unik. Karena apa? Di dalam profession, kalian tidak bisa menemukan profesi yang sama di satu orang. Jadi makanya unik, orang itu hanya memiliki profesi yang ia pilih. Nah, sebenarnya apakah profesi ini bisa di-reset? Kayaknya bisa nih. Di bawah ada profession reset. Free, gue nggak tahu juga bakal kembalikah resource-nya atau nanti setelahnya akan bayar lagi. Cuman kemungkinan mahal kayaknya sih ya, mengingat untuk naik level profession itu cukup lumayan luar biasa goldnya. Jadi per kalian pilih, jadi setidaknya itulah yang melekat di diri kalian untuk job atau profession di job ini. Kebetulan, gue memilih job woodcutter atau profession woodcutter di level 30. Nah, nanti gue akan memilih di level 40. Kebetulan gue udah level 40. Nah, nanti kita pilih bareng-bareng. Cuman, apa sih perbedaannya? Jadi, setelah gue cari-cari, atau setelah gue telusuri, sederhananya, kalau profession di game ini, atau job, itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Jadi kalau misalnya ada namanya woodcutter yang di bagian atas, itu tuh lebih ke profesi gatheringnya. Jadi itu ada 3, woodcutter, terus geologi, sama scavenger. Jadi yang fokus ke babat pohon, atau ngumpulin batu, sama mulung besi. Nah, gitu. Kalau misalnya kalian mau lihat perbedaannya apa, jadi ini gua karena udah milih woodcutter ya, untuk di awal di level 30, dia tuh akan menambahkan beberapa persen dari saat kita menebang pohon. Ini contohnya ya, gue tebang pohon nih. Nanti kalian lihat di bagian atas, itu biasanya ada penambahan, tuh. Ada penambahan resource tertentu, jadi kayak ada panah ke atas warna hijau, itu tergantung dari profesinya. Apakah kalian misalnya pilih woodcutter terus langsung pas mahat batu, atau misalnya ngambil batu terus tidak naik, atau istilahnya ya dapat resource-nya sedikit? Enggak juga, karena gue pernah searching juga. Terus pas gue coba ngumpulin batu tetap naik, tapi kayaknya persentasenya beda. Nah, kayak gitu contohnya tuh. Ya, ada kenaikan persentase tertentu saat kita ngambil barang item di world gitu. Nanti kalau misalnya kalian scavenger, itu kan ngumpulin barang-barang nggak berguna ya, kayak besi-besi. Itu biasanya nanti ada di peta yang kalau misalnya kalian lihat itu, nah ini, ada waste. Tuh, rare waste atau waste. Kalau ore itu yang batu, kalau tree yang pohon. Nah, gitu. Pengumpulannya kayak gitu ya. Dan rata-rata kalau scavenger, itu dia barang-barang nggak bergunanya banyak di kota. Sebenarnya di world juga ada, tapi tergantung lihat apa indikator di mapnya aja. Gitu ya. Kalau untuk geologis, itu di bagian profesi, ini kan kebetulan gue udah ngambil ya, itu untuk ngumpulin ore. Untuk ngumpulin batu. Oke, di profesi level 30 yang tadi, antara woodcutter, geologis, sama scavenger, itu tuh ada beberapa skill. Jadi kayak gini contohnya ya. Nah, skillnya yang apa yang unik? Ada 3 contohnya. Jadi akan mendapatkan palm leaf, adalah esensial material untuk membuat level 50 kepala, backpack, dan sepatu. Nah, kayak gitu. Jadi si pemilihan profesinya akan istilahnya mempengaruhi nanti saat kita
membuat sesuatu yang kita craft di level selanjutnya. Nah ini ya, ya baru ketemu ya. Level 60 sama untuk kepala, backpack sama sepatu. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin material salah satu armor, nah material yang kalian butuhkan itu hanya bisa didapat dari job yang atau profesi yang woodcutter. Nah kayak gitu. Kalau misalnya helmet, backpack, dan shoes, apakah yang lain juga sama pakai woodcutter? Enggak. Jadi pakai geologis. Pas gua search, ini contohnya. Kalau misalnya gua pergi ke bagian craft, contoh aja level 30. Tapi untuk grade yang warna ungu. Nah, di sebelah kanan, tuh ada material namanya redwood leaf. Nah, ada woodcutter have a chance to obtain them. Jadi, hanya profesi woodcutter yang bisa mendapatkan itu. Toh resource-nya, kalau nggak ditebang pohon, atau kalian dapetin purchase dari trade. Nah, kayak gitu. Mengapa saling profesi yang berbeda saling membutuhkan? Contohnya ke si baju ya, ke armor. Gua ngambil yang grade ungu. Nah ini, geologis have a chance to obtain. Jadi profesi geologis. Kalau geologis kalian ambil, itu 3. Jadi sarung tangan, celana, sama armor. Nah, kalau kepala, tas, dan sepatu, itu woodcutter. Nah, terus kalau scavenger apa yang mulung? Itu senjata. Jadi gue udah bikin senjata level 30, warna ungu. Kebetulan gue bukan profesi itu, tapi tuh, scavenger have a chance of obtaining it. Istilahnya hanya scavenger yang bisa dapetin material ini untuk bikin senjata. Jadi saling ketergantungan. Nah, gitu. Balik lagi, favorit kalian yang mana untuk dapetin profesinya, dikembalikan lagi. Nah, gitu ya. Itu profesi level 30. Nah, kebetulan gue ngambil woodcutter. Kenapa gue ambil woodcutter? Karena mungkin di persepsi gue, ya ini tips aja sih dari gue ya, gue mikirnya karena gue lebih cenderung akan memilih konstruktor sebagai job level 40, dan beberapa bahan rumah kebanyakan untuk pembuatan struktur dinding, lantai, itu butuh kayu yang banyak. Contoh nih, sebagai bukti ya, gue lumayan banyak nih dapetin, butuh kayu. Nih, woodnya 25.000 untuk bikin rumah yang sedang gue bangun sekarang, dibandingkan dengan stone yang hanya 10.000. Jadi gue mikir, lebih bagus lah gue cenderung milih woodcutter aja, sebagai apa ya, skill pasif biar dapetin kayunya lebih banyak. Nah, gitu mikirnya gue. Nah, untuk profesi level 40, di sini ada 3. Gun spesialis, armorer, atau konstruktor. Kalau gun spesialis itu fokus kepada senjata, ya pastilah ya. Kalau kalian lihat ada item yang berkelip-kelip, nah itu adalah fungsi kebutuhan dasar dari profesi ini. Contoh, jadi ada electromagnetic sensor, adalah esensial material untuk membuat level 40 senjata. Level senjata 40, nah gitu. Terus di sini juga ada yang infrared sensor untuk senjata level 50, dan microwave sensor di level 60. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh senjata level 40 ke atas, nah carilah gun spesialis. Lalu skill yang lainnya apa? Lebih ke bagian gathering. Jadi 6% mendapatkan ekstra bahan kalau misalnya kalian membuat tungsten alloy gitu. Ini juga sama, lebih ke pasif. Tuh, ya. Kalau untuk profesi talentnya lebih ke skill pasif juga, bukan skill pasif, tambahan atribut pasif. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya armorer itu lebih ke senjata whip armor, sorry. Ya, kayak ini nih. Insulation fabric level 40 essential material. Ini juga. Nah, sisanya sama. Oke. Nah, konstruktor apa bedanya? Kalau tadi kan jelas tuh, satu senjata, satu armor. Kalau ini lebih ke material untuk upgrading compound. Nah, seperti kita tahu kalau compound itu adalah nama lain dari homestead atau home di game ini. Nah, ini juga sama. Bahan yang diperlukan untuk crafting dan furniture serta upgrade. Ini juga sama, upgrade. Nah, sisanya apa? Kayak ada persentase, dapetin extra item, persentase saat membuat keramik, plastik, gitu-gitu. Ya. Nah, untuk talentnya, ini lebih ke atribut. Tapi apakah, kalau kita milih konstruktor, nggak ada hubungannya nih sama kita nanti combat, contohnya. Karena ya hanya sekedar menaikkan rumah. Nah, sebenarnya salah juga ya. Kita kalau pergi ke compound console, di manage-nya, istilahnya yang manajemen rumah, intinya, untuk menaikkan compound, menaikkan rumah, itu tuh sangat berpengaruh kepada resep yang nanti kita dapatkan setelah kita naikin level. Contohnya nih, kalau gua naikin ke level 10, kita bisa dapat resep baju level 50. Nah, untuk bikin baju tuh kita harus naikin rumah dulu. Nah, gitu intinya.
kalau kita nggak naikin rumah, kita nggak bisa dapat kayak gini. Apalagi reset armor. Nih juga. Tuh ya. Nih, level 13 butuh tangan level 60, tapi harus naikin rumah level 13 dulu resepnya. Sampai maksimal level 14. Nah gitu, jadi ada kesinambungan. Nah ya, jadi kalaupun kalian misalnya milih profesi apa, terus mikirnya, oh nggak bagus nih, biasa aja. Kayaknya nggak bisa. Masing-masing saling memenuhi gitu. Ya, ini manufaktur yang level 40. Nah, bedanya level 50, ini lebih ke combat. Jadi level 30 tuh ke gathering, kalau ke level 40, yang di manufacturer itu lebih ke crafting atau membuat. Nah, level 50 itu lebih ke combat atau petarung. Nah, di sini ada defense specialist, ini fokus ke defense. Ya, oh ini lebih advance lah. Jadi lebih kepada kalian yang suka dengan tank, atau misalnya dalam party kalian itu adalah defender. Nanti kalian akan dapat itemnya ini. Eksklusif item namanya Defense Injector. Nah, ini akan kalian pakai nanti saat combat. Nah, kayak gitu. Nah, itu akan berfungsi. Contohnya, jadi nanti ada Defense Field, ada daerah aura pertahanan. Kalau misalnya kalian berada di daerah itu, kalian akan menambahkan defense 16%, baik shield atau heal. Nah, kayak gitu. Kalian kalau suka tipe-tipe orang yang bertahan, nah, bagus nih. Itu ya, lebih ke karakteristik kalian, tipe style kalian saat combat. Gitu. Terus ada namanya Healing Specialist, lebih ke support tapi ke healing. Nah, ini kalau misalnya kalian milih ini, kalian nanti akan berkecimpung ke salah satu item. Nah, ini namanya Healing Device. Nah, jadi kalian punya tower healing. Nah, itu uniknya. Nanti kalau kalian berada di healing tower itu, nah, banyak buff-nya. Misalnya kalian imun untuk durasi infusion selama sekian detik. Atau misalnya healing recovery kalian saat berada di arena atau di area yang healing device ini, nah, nanti akan bertambah lebih cepat. 22,97%. Nah, kayak gitu. Ada beberapa keunikan. Terus ada Assault Specialist, ini lebih ke tipe serangan, tapi ke area, ke bom-bom. Tuh. Bombardment deal 25% area damage. Jadi ini lebih ke serangan, tapi pakai salah satu item namanya Assault Elemental Device. Bom-bom lah intinya. Ya gitu. Oke, banyak keunikannya. Biasanya uniknya itu pas di skill-skill level akhir. Ini kayak gini contohnya. Tuh. Pakai healing device-nya di, pokoknya bagus lah. Dan satu lagi ada Elite Specialist. Gua nggak tahu kenapa, pokoknya dari 4 itu ini salah satu yang unik. Ini lebih ke support buffer. Nah, jadi nanti eksklusif itemnya namanya Enchantment Field Generator. Sama kayak yang lain, berupa aura dari, bilangnya istilahnya tower yang kita pasang di field. Cuman unik. Kayak ini contohnya, nambahin magazine size. Jadi kayak isi ammo-nya kalian 13 jadi 15. Nah, kayak gitu. Jadi weapon skill juga cooldown-nya lebih dipercepat. Nah, kayak gitu. Serangannya lebih panjang. Terus kayak critical chance-nya naik gitu. Banyak unik. Kalau ini lebih ke buffer. Nah, nanti tergantung playstyle-nya kalian. Nah, semua itu balik lagi nanti saat kalian milih senjata ya. Kalau misalnya kalian pilih senjata jenisnya apa, nanti karakteristiknya akan disesuaikan lebih bagus ke model combat kalian yang ini. Nah, gitu. Jadi kebayangkan dari mana nanti job profesi kalian yang kalian suka, tipikal apa, favoritnya apa. Nah, itu ya profesi di game ini tuh unik. Jadi sekarang gue mau pilih salah satu profesi yang emang gue minati dari lama, yaitu konstruktor, karena lebih ke bangunan. Jadi gini gue ambil ya, certificate. Oke, gue confirm. Oke. Nah, untuk naikinnya lumayan ya. Berapa ini? 3 juta. Waduh. Oke, ini 134.000. Jadi di sini mata uangnya namanya PEK ya, PEX. Nah, itu lumayan banyak bisa dapetin dari game. Nah, gua dapetin profesi konstruktor. Nah, di sini gua bisa dapetin salah satu spesialis ya, smooth panel adalah bahan crafting tertentu untuk upgrade compound dan mendapatkan special furniture. Jadi gua udah dapat woodcutter 1 sama konstruktor. Oke, gitu ya. Jadi sisanya nanti tinggal dipilih menurut playstyle-nya kalian dan combat kalian. Terakhir sebelum gua tutup, kayaknya untuk masalah profesi kayaknya udah detail deh, rinci ya. Oh ya, untuk masalah senjata yang dihubungkan ke style combat kalian saat kalian memilih profesi, carilah senjata yang menurut kalian suka. Jadi favoritnya senjatanya apa dulu? Menurut kalian, oh bagus nih, gue senang pakai senjata ini nih. Nah, baru kalian menetapkan profesinya apa. Setiap senjata tuh beda-beda skillnya. Nih, contohnya gue kemarin pilih ini, Pixis, ya. Tapi kalau misalnya kalian kayak mau milih
tadi healing spesialis. Jadi spesial untuk healing lah. Jadi ada shieldnya, ada healingnya. Nanti tinggal kalian lihat aja di bagian atas. Nah, itu ada karakteristik senjata, akurasi dan assault. Nah, kalau nggak salah di sini ada typical guard, pernah gua pakai, itu khusus untuk teammate. Nah, ini glaze 3. Nah, di sini kan tulisannya guard. Nah, kalau misalnya kalian lihat pakai skill preview-nya, nah, di sini bisa mengembalikan shield teman. Nah, gitu. Kalau misalnya healing device tadi juga ada untuk healing dan shield. Nah, ini juga sama, temporary shield. Nah, gitu. Ya, kembalikan lagi kepada kalian. Toh juga senjatanya bisa 2 kan. Jadi kalian bisa fleksibel. Oke, udah terlalu lama, kita langsung coba gacha ya. Jadi gua udah mengumpulkan beberapa kupon. Nah, kupon ini udah gua kumpulin beberapa lah. Tapi gua udah dapat Gatomod, jadi kayaknya gua udah gacha 10 kali di sini. Ya. Jadi gua free summon 1 dulu di yang banner biasa lah, banner standar. Banner gratisan. Oke, dapat yang guide biru ya. Tapi gue pengen ke ini. Kalau ini kayaknya 10 kali summon, gacanya pakai 9 tiket aja. Tulisannya di sini setelah 49 kali tanpa SSR, yang ke-50-nya dapat. Sedangkan tiket gue 53. Jadi setidaknya ada jaminan gue bisa dapat 1 SSR. Tapi kita gacha di sini aja lah ya. Soalnya ini gue udah dapat. Makanya ada 10 tuh ya. Karena gue ketinggalan event login harian, tapi ya udah aja. Oke ya. Oke, kita mulai yang sekali. Yang 10 kali. Oh, kayaknya nggak dapet. Oh, ada. Langsung emas cuy. Satu. Dapat 1 ya. Kita cek ya. Weh. Gue nggak expect apa-apa ya masalah minimal jenis SSR apa, terserah aja, bebas. Cuman pertama kali langsung dapat SSR full 10 itu mantap ya. Oke, jadi PT-nya kereset. Kayaknya PT-nya kereset gitu. Oke, kita coba lagi ya. Oh, ini nggak dapet. Oh, nggak juga ya. Kurang beruntung. Oh, enggak. 3 ungu. Ya, oke. Buat koleksi ya. Oh, ini apa nih? Astor. Oke, ini apa? Jet. Oh, 1 lagi udah dapet. Mungkin segitu dulu dari gua kali ini untuk video guide yang menurut gua perihal profession dan sedikit gacha. Semoga bisa menjadi informasi buat kalian saat bermain Earth Revival ya. Nah, terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis. Semoga kalian punya profession favorit. Kalau misalnya kalian punya job yang menurut kalian suka dan sesuai dengan karakteristik kalian, boleh cantumkan di kolom komentar. Karena gua sebagai woodcutter, sama konstruktor akan butuh profesi yang lainnya. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di share ya. Subscribe channel YouTube untuk selalu mendukung. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Terima kasih juga yang udah subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Cepamit, bye!